Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Agustin. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas R3I dengan NPM 2021 14 501 216. Untuk teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas tentang subbab dari mata kuliah teori ekonomi mikro, yaitu surplus konsumen dan juga surplus produsen. Jadi selama 10-15 menit ke depan kita akan bersama-sama membahas dan mengupas mengenai materi tersebut. Nah, jika kalian mempunyai pertanyaan, maka bisa dilakukan di akhir sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk nih ke materinya, kalian boleh siapin dulu gadgetnya atau mungkin buku atau sumber informasi lainnya yang nantinya bisa membuat kalian menjawab beberapa pertanyaan dari saya yang akan saya tanyakan kepada kalian mengenai materi ini, yaitu surplus konsumen dan juga surplus produsen. Jadi boleh disiapin dulu, saya juga akan menyiapkan materinya terlebih dahulu. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi surplus konsumen dan surplus produsen. Tapi nih, sebelum itu, saya ingin mengajukan pertanyaan nih kepada kalian. Nih buat kalian yang tadi udah menyiapkan gadgetnya, sekarang bisa kalian jawab apa sih pengertian dari surplus itu? Karena sebelum kita masuk nih ke surplus konsumen dan surplus produsen, tentunya kita harus paham dulu apa sih maksud dari surplus itu dan pengertiannya apa atau kegunaannya apa. Jadi buat kalian boleh jawab pertanyaan dari saya tadi. Saya tungguin untuk kalian cari-cari informasinya dulu. Nanti baru kalau kalian udah bisa jawab, kalian boleh jawab. Nah, tadi salah satu dari teman kalian udah yang berhasil jawab nih mengenai apa itu surplus. Nah, biar saya jelaskan lagi bahwasannya surplus itu menggambarkan jumlah aset atau sumber daya yang melebihi porsi yang digunakan secara aktif. Misalkan kita membeli suatu barang yang harganya itu lebih rendah dibandingkan kesediaan kita membayar, maka akan ada uang kembalian kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan surplus karena dia jadi keuntungan untuk kitanya gitu. Tapi perlu diketahui bahwa sana itu surplus tidak selalu menguntungkan. Kayak tadi kan saya bilang kalau surplus itu jadi salah satu keuntungan bagi kita gitu. Tapi dari sumber yang tadi saya baca bahwasannya surplus itu tidak selalu menguntungkan. Contohnya nih ya, ada pabrik yang terlalu banyak memproyeksikan permintaan masa depan untuk sebuah produk tertentu, dapat membuat terlalu banyak unit, maka kalau tidak terjual, akibatnya dapat berkontribusi pada kerugian kan. Jadi surplus komoditasnya yang udah rusak seperti biji-bijian itu dapat menyebabkan kerugian permanen karena persediaan rusak dan barang menjadi tidak dapat dijual. Nah, itu salah satu contohnya kenapa surplus tidak selalu menguntungkan. Nah, tadi kita udah bahas sebagian besar dari pengertian surplus, terus kenapa surplus tidak selalu mempunyai keuntungan. Sekarang kita masuk ke materi pembahasannya tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Lumayan banyak materinya, jadi teman-teman semuanya harap diperhatikan karena penjelasan dari materi ini itu sangat seru sekali dan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, saksiin terus ya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk nih ke topik pembahasan pembelajaran kita kali ini, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, sekarang kita bisa lihat topik pembahasannya di sini. Yang pertama itu ada surplus konsumen. Di dalam surplus konsumen itu nanti kita bisa membahas tentang pengertiannya, dasar-dasar surplus konsumennya, tujuan surplus konsumen, kemudian contoh surplus konsumen.
Dan yang kedua ada surplus produsen. Kemudian efisiensi pasar, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kita bisa masuk ke surplus konsumen atau pembahasan pertama. Jadi di sini ada apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen atau consumer surplus adalah kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Nah, kesediaan membayarnya itu atau willingness to pay-nya adalah jumlah maksimum yang sanggup dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Kemudian ada dasar-dasar surplus konsumen. Nah, di dasar-dasar surplus konsumen ini dijelaskan bahwasannya konsep consumer surplus atau surplus konsumen itu dikembangkan di tahun 1844 untuk mengukur manfaat sosial dari barang publik seperti jalan raya nasional, saluran air, dan juga jembatan. Nah, konsep ini menjadi alat penting di bidang ekonomi kesejahteraan dan perumusan kebijakan perpajakan oleh pemerintah. Surplus konsumen ini juga didasarkan pada teori ekonomi utilitas marginal yang merupakan kepuasan tambahan yang diperoleh konsumen dari satu unit barang atau jasa. Terus di sini masuk ke tujuan surplus konsumen. Tujuan surplus konsumen di sini dijelaskan untuk membuat penilaian normatif tentang diinginkan atau tidaknya hasil yang dibuahkan oleh mekanisme pasar. Biasanya surplus konsumen ini tuh kayak bisa melalui proses tawar-menawar. Nah, supaya menghasilkan harga yang sesuai keinginan dari konsumennya maupun produsennya, dan mengukur manfaat yang diterima penjual dari partisipasinya di suatu pasar. Kita masuk ke contoh surplus konsumen. Contoh surplus konsumen di sini adalah Ana melakukan pelelangan untuk kipas angin keluaran terbaru, di mana ada 3 orang yang ingin membelinya, yaitu ada Vino, ada Raka, dan juga Bayu. Bayu memiliki kesediaan membayar senilai 100, Raka memiliki kesediaan membayar senilai 50, dan Vino memiliki kesediaan membayar senilai 70. Maka kegiatan pelelangan ini sudah jelas akan dimenangkan oleh Bayu karena dia memiliki kesediaan membayar yang paling tinggi. Sementara harga barang yang terakhir ditawar adalah sebesar 70. Sehingga Bayu akan mendapatkan surplus konsumennya sebesar 30. Sementara untuk Raka dan Vino, dia tidak bisa lagi menawar karena harganya sudah jauh dari kesediaan membayarnya. Gitu. Nah, jadi rumus surplus konsumennya di sini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu surplus konsumen sama dengan kesediaan membayar dikurangi nilai yang sesungguhnya dibayarkan. Contoh lain lagi nih, misalkan seseorang membeli mie instan seharga 20.000, ternyata harga mie instannya itu 18.000. Jadi konsumen akan mendapatkan surplus sebesar 2.000 karena kesediaan membayar konsumen tadi kan 20.000 dan dikurangi nilai yang sesungguhnya dibayarkan. Nilainya itu sementara 18.000. Jadi 20.000 dikurangi 18.000 sama dengan 2.000. Maka surplus konsumennya Rp2.000. Gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai surplus produsen. Tadi kita udah membahas tentang surplus konsumen nih. Intinya surplus konsumen itu keuntungannya ada pada konsumen, tetapi juga tidak merugikan produsennya gitu. Karena surplus konsumen itu bisa dihasilkan dari kesediaan membayar dikurangi nilai harga yang sebenarnya. Jadi produsen tidak mengalami kerugian dan konsumen mengalami keuntungan gitu. Kita sekarang masuk ke surplus produsen ya. Oke, kita masuk ke pengertian surplus produsen. Di sini dijelaskan bahwasannya surplus produsen adalah keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Atau dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima oleh produsen suatu produk dan jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Singkatnya lagi seperti ini, misalkan sebuah perusahaan
memproduksi barang dengan harga 20.000 gitu. Nah, terus dijualnya berhasil 25.000. Maka surplus produsennya itu adalah 5.000. Nah, kita udah masuk ke contohnya nih. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita masuk nih ke tujuan surplus produsen. Apa sih tujuan dari surplus produsen ini? Yaitu di mana penjual akan mendapatkan keuntungan yang diterima dari partisipasi mereka di suatu pasar. Sehingga dengan begitu, produsen akan tetap bisa memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan konsumennya. Selanjutnya, contoh surplus produsen nih. Kita udah dapat 2 contoh. Nah, contoh yang pertamanya yaitu dimisalkan jika biaya marginal atau biaya memproduksi unit tambahan sebuah perusahaan adalah 2.000 per unit dan harga pasarnya sebesar 3.000 per unit. Harga pasar itu harga jualnya si produsen di pasar gitu. Maka produsen akan memperoleh surplus senilai Rp1.000. Dalam ekonomi, maka inilah yang dinamakan surplus produsen atau keuntungan bagi si produsen atau penjual barang atau jasa. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Dimisalkan Andi adalah produsen jaket kulit. Dalam memproduksi suatu jaket kulitnya, Andi menghabiskan biaya sebesar Rp800.000. Kemudian, Andi berhasil menjual jaket kulit tersebut dengan harga Rp900.000 per jaket. Sehingga, kira-kira berapa surplus produsen yang didapatkan sama Andi? Perhitungannya hampir-hampir sama kayak surplus konsumen tadi, yaitu 900.000 dikurangi 800.000, maka surplus produsen yang diterima oleh Andi adalah sebesar Rp100.000. Sekarang, kita masuk ke rumus surplus produsennya. Rumus surplus produsen itu tidak jauh berbeda dari rumus surplus konsumennya. Teman-teman bisa kalian catat, disimpulkan sebagai berikut, yaitu surplus produsen sama dengan harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi. Harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi. Sekarang kita contohkan lagi surplus produsen. Contohnya adalah perusahaan A bersedia menjual motor baru seharga 12 juta. Ternyata motor tersebut laku terjual seharga 14 juta. Sehingga perusahaan A sebagai produsen akan mendapatkan surplus sebesar 2 juta. Dari rumus itu bisa kalian masukin angka-angkanya ya. Nah, kita masuk ke efisiensi pasar. Pengertian dari efisiensi. Apa sih kira-kira efisiensi itu? Jadi, efisiensi itu adalah kondisi di saat suatu alokasi sumber daya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Apabila suatu alokasi tidak memiliki efisiensinya, maka sebagian keuntungan dari perdagangan antara penjual dan pembeli tidak terwujud dan bahkan hilang begitu saja. Nah, teman-teman tahu gak sih alokasi itu apa? Jadi, alokasi adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat, di mana rumusnya surplus total sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Nah, kemudian di saat kuantitas lebih rendah dibandingkan kuantitas equilibrium, maka nilai barang bagi pembeli harus dibayarkan melebihi dari biaya yang ditanggung penjual. Di kondisi seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah peningkatan kuantitas barang yang nantinya akan mendapatkan tingkat pada surplus totalnya. Tetapi, jika kuantitas barang sama dengan kuantitas equilibrium, maka hal ini harus dihentikan. Karena, jika kuantitas barang lebih tinggi, maka nanti pembeli akan membayar barang dengan lebih rendah daripada biaya yang ditanggung penjual. Dan akibatnya akan terletak pada penurunan surplus total. Nah, tadi surplus total itu kan rumusnya nilai barang bagi pembeli dikurangi biaya produksi yang dipikul sama penjual.
Nah, tadi kan kuantitas equilibrium ya. Teman-teman tahu gak sih arti dari equilibrium itu apa? Boleh dijawab yang bisa. Ya, jadi equilibrium itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia. Jadi, itu ya pengertian dari equilibrium yang lebih jelasnya lagi, atau intinya equilibrium itu adalah harga keseimbangan. Kemudian nih, kita masuk ke poin kesimpulan. Poin kesimpulannya itu adalah di mana hubungan keduanya antara surplus konsumen dan surplus produsen dengan efisiensi pasar adalah perhatian penting pada proses peningkatan kuantitas barangnya, di mana kuantitas barang tidak boleh sama atau lebih dari kuantitas equilibriumnya. Karena hal ini akan merugikan satu pihak, yakni dari produsennya sendiri, karena pada kondisi seperti ini, pembeli akan membeli barang dengan nilai yang lebih rendah daripada biaya yang harus ditanggung penjual, sehingga surplus totalnya akan mengalami penurunan. Pada dasarnya, pasar akan dapat mengalokasikan penawaran atau permintaan barang baik kepada para pembeli atau penjual yang memberikan nilai tertinggi atas barang itu dan juga yang mampu memproduksi biaya yang paling rendah. Teman-teman, kemudian kita bisa mengamati atau menarik kesimpulan mengenai hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang pertama, pasar bebas mengalokasikan penawaran barang kepada pembeli yang memberikan penilaian tertinggi atas barang itu dapat diukur berdasarkan kesediaan membelinya. Yang kedua, pasar bebas mengalokasikan permintaan atas suatu barang kepada para penjual yang mampu memproduksinya dengan biaya yang paling rendah. Yang ketiga, pasar bebas memproduksi suatu barang dalam kuantitas tertentu yang dapat memaksimalkan seluruh surplus konsumen dan juga surplus produsen. Nah, di sini kurva permintaan mencerminkan nilai suatu barang bagi pembeli, sedangkan kurva penawaran melambangkan biaya produksinya yang harus dipikul penjual. Di sini saya akan menyimpulkan ulang mengenai materi tadi yang kita bahas. Sebenarnya lebih singkatnya aja, bahwasannya surplus konsumen itu adalah keuntungan yang diterima oleh konsumen dari kesediaan membayarnya dengan jumlah harga yang ditetapkan. Misalkan kita membeli suatu barang harganya lebih rendah dibandingkan kesediaan membayar kita, maka kembaliannya itu yang akan menjadi keuntungan untuk kita atau surplus untuk kita. Kalau surplus produsen itu adalah ketika perusahaan memproduksi suatu barang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, maka itulah hasil dari kembaliannya itu akan menjadi keuntungan bagi si perusahaannya atau bagi si produsennya, atau bisa disebut juga surplus produsen. Nah, teman-teman, semuanya tadi sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai surplus konsumen, surplus produsen, dan juga efisiensi pasar. Nah, segini dulu penjelasan dan materi pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah stay dari video menit awal sampai sekarang. Semoga ilmu yang saya jelaskan kepada kalian semua mendapatkan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.